Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Pangestu dari kelas AK62R ingin mempresentasikan hasil proposal saya mengenai pengaruh pengungkapan ESG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2025. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi penelitian ini itu dilatar belakangi oleh pergeseran orientasi bisnis dari sekedar profitabilitas menuju keberlanjutan jangka panjang melalui pengungkapan ESG. Jadi di Indonesia itu regulasi OJK atau POJK nomor 51 tahun 2017 mewajibkan sektor keuangan untuk transparan dalam pelaporan keberlanjutan guna untuk memitigasi asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Tetapi adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ESG, serta masih terbatasnya kajian empiris yang berfokus pada sektor keuangan periode pasca pandemi. Menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan ESG, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada fenomena dan research gap. Jadi fenomena penelitian ini tuh menyoroti pergeseran fokus bisnis dari sekadar laba ekonomi menuju keberlanjutan jangka panjang melalui praktik ESG. Hal ini itu didorong oleh meningkatnya kesadaran investor akan isu keberlanjutan dan adanya regulasi OJK yang mewajibkan sektor keuangan untuk melaporkan implementasi keuangan berkelanjutan secara transparan. Mengingatnya peran vital sebagai perantara dana, sektor keuangan ini itu dituntut untuk menyeimbangkan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Gunanya itu untuk meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal. Kemudian research gap pada penelitian ini itu terletak pada adanya ketidakkonsistenan hasil studi terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan perbedaan antara dampak positif dan hasil yang tidak signifikan. Kemudian terdapat keterbatasan literatur yang secara khusus mengkaji sektor keuangan di Indonesia dibandingkan sektor manufaktur. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi landasan teori dalam penelitian ini tuh didasarkan pada teori keagenan dan teori sinyal. Yang pertama itu agensi teori atau teori keagenan. Jadi teori ini tuh berfokus pada upaya mengatasi perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Uh, Dalam penelitian ini itu, kinerja keuangan yang transparan digunakan sebagai alat kontrol untuk membuktikan bahwa manajer bekerja demi kemakmuran pemegang saham, sehingga mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua itu ada signaling teori atau teori sinyal. Jadi teori ini tuh berfokus pada pengurangan ketimpangan informasi antara manajemen dan pihak eksternal melalui pemberian sinyal positif. Jadi pengungkapan ESG itu dipandang sebagai sinyal kredibel bahwa perusahaan memiliki manajemen risiko yang baik dan prospek jangka panjang, sehingga dapat menarik minat investor dan menaikkan harga saham. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikirannya. Jadi ini itu menjelaskan bahwa nilai perusahaan yang mencerminkan persepsi dan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pengungkapan ESG dan kinerja keuangan. Jadi, pengungkapan ESG itu berfungsi sebagai sinyal positif mengenai manajemen risiko jangka panjang dan transparansi perusahaan. Sementara kinerja keuangan itu memberikan sinyal mengenai efisiensi operasional dalam menghasilkan laba. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu, hipotesis pertama itu pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi transparansi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola itu berfungsi sebagai sinyal positif yang mereduksi asimetri informasi dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor. Hipotesis kedua itu kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi tingkat profitabilitas yang diproses melalui ROA
ROA itu mencerminkan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bagi pemegang saham, sehingga mendorong peningkatan harga saham. Hipotesis ketiga itu pengungkapan ESG dan kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi ini itu integrasi antara stabilitas fundamental keuangan dan akuntabilitas non-keuangan secara bersama-sama memberikan gambaran komprehensif mengenai ketahanan risiko dan prospek masa depan perusahaan yang secara kolektif mengoptimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya di sini itu ada metode penelitian. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependennya melalui analisis data numerik dan prosedur statistik. Populasinya itu seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023 dan 2025. Kemudian metode pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu agar sampel yang diambil relevan dengan tujuan penelitian. Di sini ada metode pengumpulan datanya. Jadi data yang digunakan itu adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau situs resmi masing-masing perusahaan sampel. Dokumen yang diambil itu meliputi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Selanjutnya di sini ada tabel kriterianya. Yang pertama itu perusahaan sektor keuangan yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023 sampai 2025 itu ada 100 perusahaan. Kemudian perusahaan yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan atau mengungkapkan skor ESG selama periode 2023 sampai 2025 itu ada 60 perusahaan. Kemudian perusahaan yang tidak memiliki data keuangan lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian itu ada 17 perusahaan. Jadi total perusahaannya itu ada 23 dikali dengan periodenya 3 tahun. Jadi total observasinya itu 69. Selanjutnya di sini ada persamaan analisis regresinya. Di sini PBV itu nilai perusahaan, kemudian ada alfanya itu konstantannya, beta 1-nya itu ESG, beta 2-nya itu ROA, beta 3-nya itu size, beta 4-nya itu leverage. Jadi itu ESG itu skor penguapan ESG, kemudian ROA itu profitabilitas, kemudian size itu ukuran perusahaan, dan itu leverage. Kemudian ada errornya. Di sini ada operasional variabelnya, jadi nilai perusahaan itu variabelnya operasionalnya itu harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Kemudian ESG itu jumlah item ESG yang diungkapkan dibagi dengan total item ESG. Kemudian untuk ROA itu laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk ukuran perusahaan itu LEN sama dengan total aset. Kemudian untuk leverage itu total utang dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis. Jadi yang pertama itu ada uji parsial atau uji T. Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu atau parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya itu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis itu diterima atau berpengaruh terhadap signifikan. Kemudian, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Jadi, interpretasi dalam penelitiannya itu menguji pengaruh ESG terhadap PBV untuk hipotesis 1, yang kedua itu menguji pengaruh ROA terhadap PBV untuk hipotesis 2. Kemudian ada uji simultan. Jadi, uji ini itu digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Jika signifikannya itu lebih dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka tidak berpengaruh terhadap simultan. Kemudian interpretasinya itu menguji pengaruh ESG dan ROA secara bersama terhadap nilai perusahaan. Itu hipotesis ketiga.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.